Mungkin yang lain bisa dibantu. Sebentar, Pak. Nggih. Ngapunten Pak Riza tadi ngendikan apa, Pak? Ini Enggak, ya, semua sedang tadi saya mute, ya, ya. ya benar. Sip. Nggih. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jetis, yang terhormat Pak Riza Akbar, Kepala PJJ Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Pak Heru Yudo, dan terhormat teman-teman dari SMK 2 Kediri kebetulan juga bergabung. Selamat datang pada acara Kupas Tuntas PJJ Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita mendapat kesempatan mendengarkan penjelasan secara langsung dari Pak Riza Akbar selaku Kepala PJJ Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Oke, untuk mempersingkat acara barangkali dari Bapak Kepala Sekolah Pak Ladi ada sesuatu yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Pak. Monggo. Oh, Pak Ladi nggak ada audionya. Audionya belum ada. Nggih, langsung aja barangkali Pak, nggih, dari Pak Riza Akbar. Monggo waktu dan tempat kita persilahkan. Saya minta Nggih, diaktifkan ini co-host. Di situ ada co-host. co-host. Ya, sehingga saya bisa screen sharing. Bentar, bentar. Di more, gitu. Kemudian ada co-host. Di mana, Pak? Oh, nggak ada ya. Nggak ada, Kalau Pak. gitu Saya jadikan host saya, saja. saya boleh. Oke, ya bentar. Ya. Ya, Pak. Bentar, Pak Riza. Nggih, monggo Pak Riza. Sekarang Pak Riza hostnya. Pak Riza, monggo. Sekarang Pak Riza hostnya. Oke. Mohon maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kepala sekolah SMK 1 dan teman-teman pengajar di SMK 1 dan juga para undangan yang hadir dari SMK yang lain dan juga para calon mahasiswa PENS dan juga ini ada Pak Heru, ada salah satu teman saya Pak Prodinya IT, ya, hadir Pak Heru gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan agar kami bisa sharing tentang program PJJ ini. Sepintas sedikit, Anda banyak mendengar tentang namanya PJJ,
dan mungkin baru ada yang baru pertama kali, dan ya ini mungkin pertama kali dicetik, nanti ke depan ada yang minta masukan, bantu masukan. Bentar ya, ini saya matikan aja enable itu. Jadi tentang PJJ ini sebenarnya kita punya program sudah lama, diawali tahun, ya kita mengawali 2006 dengan program yang sudah lama, sehingga kemudian penurunan, menurun, akhirnya jadilah PJJ yang sudah diakui oleh pemerintah. Historinya seperti itu. Jadi kita sudah mengalami sudah lama, 2006 kita mengawali, terus di startnya 2009 sebenarnya, 2009 terus hingga sampai sekarang ini. Kemudian yang baru diakui oleh pemerintah itu baru sejak 2017, ya, dengan kita mengeluarkan 2 program PJJ, yang satu adalah IT dan satu adalah telekomunikasi. Ya, sebentar, saya akan coba sharing materi saya. Oke. Saya yakin Anda semuanya sehat semua ya, begitu hadir di sini. Nah, ini kita PJJ ini adalah program yang sebenarnya sudah lama kita, jadi waktu itu hanya beberapa prodi, sekitar ada 10 prodi kita sudah mulai buka prodi, sekarang sudah mulai banyak prodi. Tapi hanya PJJ hanya dikenalkan baru 2 saja yang secara resminya. Sebelumnya kita ada PJJ yang disebut dengan namanya mekatronik, tapi kemudian itu masih belum bisa diteruskan untuk programnya. Dan sekarang ini kami yang existing, yang resmi baru 2, yaitu PJJ IT dan Telkom. Nah, PJJ ini merupakan salah satu bentuk solusi pendidikan 4.0 yang berharap bisa mengurangi penyebaran virus corona. Kita tahu bahwa permasalahan sekarang adalah pendidikan, bagaimana proses pembelajaran itu tetap berlanjut tanpa harus takut dengan permasalahan virus dan sebagainya itu tadi. Nah, makanya kita salah satu bentuk PJJ Pens ini mungkin salah satu model yang tepat di dalam penerapan pendidikan berkelanjutan ini. Yang Kak Was-was biasanya gitu. Saya kenalkan tim saya di PJJ Pens. Yang sebelah kiri itu saya, ya, bukan orang lain, saya. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada Pak yang namanya nggak ada. Ini adalah Pak Ahmad Zainuddin. Terus yang ini adalah Pak Heru Yudhoyono. Dan yang berikutnya adalah ada Pak Dwi Susanto, dan ini Pak Rizal. Nah, ini Pak Heru Yudhoyono ini adalah Ketua Program Studi D3 PJJ Informatika. Beliaunya sudah hadir di sini, di tengah-tengah kita. Jadi nanti bisa membantu menjawab lebih dalam tentang namanya D3 PJJ Informatika itu sendiri. Jadi tentunya apa yang menjadi dasar PJJ itu ada. Jadi kita sudah mengantongi surat dari kementerian bahwa kita memang sah sebagai program studi PJJ. Ya.
Jadi sah itu tadi ada dari dasar Permendikbud 7 2020 yang dimana kalau mengadakan program tanpa tatap muka sebanyak lebih dari 50%, maka itu harus izin menteri. Dan bila ada yang menggunakan lebih 50% tidak izin menteri, maka dianggap ilegal. Nah, kami sudah mengantongi SK dari kementerian, pastinya di D3 PJJ Teknik Informatika ini tahun 2017. Dan terutama lulusan, untuk akreditasinya, bahwa kita diakui dari perguruan tinggi, dengan seluruh perguruan tinggi itu kita akreditasinya B. Jadi sudah layak kita menyelenggarakan sebuah namanya pendidikan profesi studi D3 PJJ IT. Nah, luaran ijazahnya nanti kalau di D3 PJJ IT itu adalah tetap D3 Informatika PENS. Ya. Anda bisa lihat sendiri bahwa PENS sendiri itu sudah diakui secara akreditasinya yaitu A, institusi. Jadi istilahnya bukan kaleng-kaleng ya. Biasanya ini beneran tah gitu ya. Tapi ini beneran, ini sudah saya sampaikan, nanti silakan Anda cek sendiri di halaman perguruan tinggi tentang PENS, itu tentang akreditasi, izin-izinnya bisa dilihat statusnya. Mungkin ini akan menjemukan, jadi sedikit menceritakan tentang karena kita yang di sini programnya untuk informatika, ya saya sedikit menceritakan sedikit di PJJ Informatika itu meningkatkan akses pendidikan kepada masyarakat melalui teknologi informasi, menyediakan lingkungan pendidikan berpusat pada mahasiswa, kualitas tinggi dan sebagainya. Nanti silakan baca sendiri. Sebenarnya ini panjang ya. Yang jelas intinya kita mengharapkan kualitas baik, terutama untuk di bidang penelitian dan kontribusi kepada masyarakat. Ini yang harapannya kita seperti kondisinya. Nah, lulusan ya mahasiswa ada 3 PJJ ini, kompetensinya ini ada bidang pemrogram komputer, membangun sistem informasi, mengadresasi peraturan baik secara desktop, web maupun mobile dan jaringan komputer. Ada kemampuan juga mereka dapat soft skill seperti pengetahuan dan wawasan kehidupan sosial dan beragama, mendukung gerakan anti korupsi. Nah, ini penting sekali. Salah satunya juga leadership, etika dan keterampilan komunikasi. Nah, mereka ini lulusan, jadi kita punya beberapa target ini tadi kita sesuaikan dengan kurikulum. Kurikulumnya juga mengikuti target-target seperti itu, tentang yang mengikuti dari kompetensi maupun dari soft skill. Jadi kita juga punya slogan yang kita harapkan pada luaran mahasiswa PENS itu ya, yaitu jujur, orisinil, semangat, dan santun. Artinya disebutkan dengan JOS. Jadi kalau misalkan lulusan ya dari PENS itu harusnya tetap JOS ya. Jujur, orisinal, semangat, dan santun. Itu ya semangatnya. Berikut kurikulumnya. Saya nggak tahu apa perlu disampaikan semua. Jadi ada D3 IT, kebanyakan D3 IT ya, ada 6 semester soalnya, di mana nanti kalau kita selesaikan itu kurang lebih totalnya ada teorinya sekitar 34% dan ada 66% untuk praktek. Jadi kurang lebih komposisinya seperti itu. Dan ini sudah mencukupi sebuah standar pendidikan vokasi ya. Kemudian di bagian terakhir kita mengharapkan ada proyek akhir ya. Jadi luarannya bisa
apa namanya, ditambahkan dalam bentuk karya, yaitu sebuah proyek akhir, dan juga ada program magang, harapannya seperti itu. Program magang ini bisa, karena di CETIS ada program kerjasama dengan di SMK 1 CETIS ini punya program dengan CMU, ya tentunya program magang ini sudah include dengan program yang apa yang sudah dilakukan di program CMU, sehingga nanti ini sudah satu bagian daripada program apa namanya dalam satu kurikulum di PENS ini. Ya, jadi keluaran akhirnya, jadi yang perlu kita perhatikan sini ada proyek akhir ya. Jadi proyek akhir ini adalah suatu hasil, ya, suatu event, saya bilang event, suatu kegiatan yang memang harus ditunjukkan. Selama ini kuliah itu hasilnya apa ya? Nah, ini ditunjukkan dengan namanya proyek akhir. Ya, itu bentuknya seperti itu. Yang biasanya puncak-puncaknya. Nah, biasanya pada proyek akhir, biasanya kita melakukan namanya final project competition. Harus ada namanya ini apa namanya, demo. Jadi tiap mahasiswa harus menunjukkan karya-karya untuk dipajang, dipamerkan, supaya masyarakat tahu. Ya, mungkin bapak ibunya tahu, oh selama ini anakku gawe ini toh, gitu ya. Nah, seperti itu. Selama ini anak saya sudah seperti ini kemampuannya. Bahkan syukur-syukur dari industri ataupun dari perusahaan tertarik, mungkin mereka bisa diajak untuk bekerjasama ke depannya. Nah, itu dengan adanya namanya, tentunya lewat proses namanya sudah melakukan proyek akhir, kemudian nanti ditampilkan dalam bentuk final project competition. Itu kita memiliki standar seperti itu. Jadi hasil karya harus dipamerkan, gitu. Di suatu event, ya kita selenggarakan event itu. Nah, bagaimana melaksanakan perkuliahan di PENS? Jadi ini tadi konsep kurikulumnya, pembelajarannya nanti karena sistem SKS. Jadi sistem SKS itu kita bisa memilih sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kemampuan itu ada dua, dari skor, ada skor atau IP itu ya. Skor kita sebelumnya itu tinggi, nanti Anda bisa mengambil banyak mata kuliah tersebut, jadi SKS. Jadi tidak terpaku dengan blok-blok sebuah kuliahnya. Jadi khusus untuk satu semester pertama dan dua, ini Anda harus mengambil paket itu harus wajib diambil. Ya, maksudnya harus wajib diambil. Berikutnya Anda boleh memilih. Jadi, dan mata kuliah yang dipilih misalkan bisa dipilih sesuai dengan kemampuan ya, misalkan, oh ini bisa nggak ngambil di semester ke-3, misalkan saya di semester 3 sekarang ya. Saya kira-kira saya bisa mengambil di semester 5 apa enggak ya, bisa. Atau Anda mengambil semester sebelumnya, memang bila nilai yang sebelumnya masih kurang, Anda bisa mengambil lagi. Nah, konsepnya tadi karena ya kita punya struktur, jadi karena PJ ya, kembali lagi PJJ itu berarti kita lepaskan belajar sendiri mandiri, tetap kita bimbing. Jadi bimbing itu juga dengan struktur, kita punya program sehingga Anda tinggal mengikuti program tersebut. Salah satunya juga kita menyediakan program wirausaha. Ya. Jadi tidak hanya kuliah semono-mono tok ae, tapi paling nggak di sini ada program-program yang meningkatkan, mendukung, misalkan luaran ini ternyata bisa dimanfaatkan. Nah, ada teknik-teknik tertentu supaya Anda bisa mampu untuk berdiri sendiri untuk menjadi pengusaha. Nah, ini kita libatkan unsur itu. Nah, sedangkan kuliahnya itu ada teori dan praktek. Ya.
semuanya kita lakukan secara online. Ya, kecuali mungkin kalau praktek ini bisa dilakukan di PES atau di BPJJ. Tapi kita harapkan di pembelajaran yang praktek, karena ini hands on, Anda butuh pendamping, memastikan bekerja atau tidak, butuh dukungan pendamping. Nah, kita harapkan Anda tetap didampingi oleh sebuah instruktur ya atau tutor yang nanti harapannya ada di PBJJ. Ya, idenya seperti itu. Jadi PBJJ nanti menyediakan akses untuk belajar, Anda bisa mahasiswa bisa belajar mandiri tapi didampingi oleh namanya tutor tadi. Nah, saya kurang tahu ya dengan kondisi sekarang ini dengan COVID berapa lama ini. Tapi kuliah praktik ini bisa kita lakukan secara daring ya, jadi online tetap kita lakukan di situ. Nanti kerja praktek, magang, mungkin tadi di tempat kerja, proyek ada target proyek akhir, ini adalah luaran akhir kuliah yang nanti harapannya kita bisa mengukur Anda sudah sampai sejauh mana kemampuan Anda menyerap sebuah ilmu dan mengaplikasikan dalam bentuk sebuah proyek ini. Syukur-syukur bisa dipamerkan terus kemudian diadopsi oleh perusahaan yang lain. Ini menarik sebenarnya. Dan kita budayakan selalu, jadi tiap lulus kuliah itu selalu kita adakan pameran. Ya, bahkan pameran itu dikompetisikan. Kalau yang menang akan mendapat reward itu. Bahkan bagi yang mempunyai nilai plus bisa diikutkan program lanjutan. Satunya dimasukkan di dalam inkubator bisnis, kira-kira yang prospek, nanti kita bantu untuk mengembangkan program atau luaran yang Anda sudah bikin tadi menjadi lebih marketable, punya potensi daya jual dan sebagainya. Dengan itu intinya untuk sebagai startup. Ini kalau dengan adanya kompetisi, final project competition. Nah, pendidikan jarak jauh ini, apakah yang jadi pertanyaan ini kadang-kadang, masa online terus, kapan kita hadir? Nah, pada konsep sebelumnya, kita sebenarnya yang berjalan ini adalah ada PJJ yang model lama. Jadi model lama ini mereka tiap bulan hadir ya. Mereka tiap bulan hadir, kemudian mereka melakukan ada tatap muka yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu tiap minggu, tiap bulan, tiap bulan melakukan seperti itu dan mereka hadir. Nah, untuk yang program ini mungkin kita tidak melakukan hal itu, yang jelas untuk kehadiran tidak perlu, ada kemungkinan kehadiran itu ada ketika ada ujian, jadi atau seminar, menyeminarkan hasil seperti tadi, seminar untuk proyek akhir, seminar untuk proposal, dan seminar hasil tadi kerja praktek hanya untuk seminar, jadi bercerita tentang hasil-hasil yang sudah didapatkan tersebut. Dan nanti kalau ada pertanyaan kapan hadir ya itu ya, depends ya. Ada kemungkinan seperti itu, tapi ini masih kita godok lagi kemungkinan kapasitas kehadiran depends. Kemudian itu yang mungkin juga tes TOEFL dan wisuda ini pasti ya. Tes TOEFL kita harapkan mahasiswa hadir untuk bisa melakukan tes, apalagi wisuda harus hadir. Ya, ini kita harapkan mahasiswa bisa berinteraksi, bisa merasakan ya feel-nya PENS itu seperti apa, nah, masih bisa. Gitu. Kembali lagi, luaran ijazah dari lulusan D3 Informatika ini informasinya. Nah, bagaimana menjadi persyaratan yang mahasiswa sama persyaratan mahasiswa PENS itu yang harus diketahui UKT, SPP antara 500.000 sampai 6 juta. Tapi informasi mungkin kita pakai
range di 4/6 ke atas. Jadi dari range itu diambil yang 4/6 ke atas. Dan itu range berdasarkan kriteria kemampuan daripada orang tua ya dan keluarga. Yaitu. Kemudian ada biaya lagi, yaitu biaya IKOMA. Ini Anda harus tahu ya. IKOMA untuk D3 Informatika kurang lebih sebesar 900.000. Ya. Dan ada biaya pendaftaran sekitar 300.000. Ya, mungkin ada biaya tambahan lagi seperti Anda kalau misalkan sudah terdaftar sebagai mahasiswa, Anda mungkin harus membayar tambahan seperti saya kurang tahu jasa mater atau apa ya, jasa mater sama kartu, ada kartu pelajar, kartu mahasiswa itu Anda dapatkan begitu. Ada yang bayar, tapi nggak banyak. Itu yang perlu Anda ketahui tentang kira-kira nanti kalau jadi mahasiswa UPN. Dan syarat yang kedua memiliki komputer atau laptop pribadi maupun dengan koneksinya. Jadi kita berharap Anda ya mensupport ini semua, memiliki hal itu semua ya. Untuk umur tidak dibatasi. Syarat minimum SMA sederajat ya, SMA SMK sederajat. Tapi kita mengharapkan untuk yang PJJ mereka sudah bekerja. Ya, kita berharap begitu. Atau boleh bekerja atau magang, boleh dilakukan. Anda melakukan magang di di tempat lain, misalkan paling enggak kita berharap di semester kedua, misalkan kalau bagi yang sudah masuk nanti belum sempat bekerja, nanti kita harapkan Anda sudah melakukan magang di tempat lain atau bekerja di tempat lain. Atau misalkan sudah memiliki usaha, ya nggak masalah. Paling nggak target Anda sudah memikirkan bagaimana Anda bisa melakukan atau merasakan namanya ini sebuah usaha ya di situ. Itu yang kita butuh masukannya. Nah untuk ini kartu Indonesia Pintar kuliah ini kemarin Anda bisa kemarin ada informasi untuk beasiswa seperti ini dari kartu Indonesia Pintar, masih belum ada formasi yang PJJ. Mohon maaf, jadi untuk sementara ini PJJ belum bisa mendaftar kartu Indonesia Pintar. Mungkin ada, saya baru akan dikabari sekitar bulan depan bagaimana formasi untuk PJJ. Jadi untuk kartu Indonesia Pintar ini Anda bisa dapatkan ketika belajar ya, maksudnya ongoing, selama belajar Anda bisa mendaftarkan. Tapi program beasiswa yang lain kita bantu, ada program-program yang lain yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa. Kalau dulu ada namanya bidik misi, tapi sekarang bidik misi diganti dengan KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Sementara PJJ masih kemarin sudah ditanyakan. Nah, jadwal penting pendaftaran, nanti pendaftaran dilakukan secara online. Nah, untuk mendaftar Anda harus pendaftaran jadwal-jadwalnya, ini yang paling penting. Tanggal 29 Juni sampai 9 Juli. Sebenarnya 10 Juli, saya tulis 9 Juli biar tidak mepet-mepet ya. 9 Juli 2020, kemudian ada tes. Tes ini hanya tes, kita melihat tes potensi akademik saja. Hanya memetakan kemampuan mahasiswa sejauh mana mampunya. Itu kita 11 Juli 2020. Kemudian nanti hasil pengumuman penerimaan mahasiswa ya 13 Juli. Kemudian ada proses daftar ulang kita mulai tanggal 14 sampai 16 Juli 2020. Kemudian, nah ini habis daftar ulang terus ada proses menunggu, ya menunggu 1 Agustus untuk tes psikologi. Nanti itu ada prosesnya seperti. Kemudian ada penerimaan mahasiswa baru antara 10 sampai 14 Agustus. Nah, jadwal ini masih tentatif, bisa jadi nanti saya rubah untuk IPMB. Jadi penerimaan mahasiswa baru nanti perkiraan
di bulan Agustus tangan itu ya. Kemudian ada pengumuman senat, ini sudah fix, nanti mahasiswa PENS yang sudah terdaftar diakui sama PENS tanggal 18 Agustus dan start kuliah mulai 24 Agustus 2020. Ini adalah poin-poin penting buat mahasiswa PJJ PENS. Mungkin ada yang sering bertanya, ya, gimana prosedur pendaftarannya? Sebenarnya di web ada, cuma yang versi yang di JETIS masih belum kita list. Nanti insya Allah nanti saya berikan link fixnya. Tapi kurang lebih pendaftarannya seperti ini. Jadi mahasiswa nanti diharapkan membayar di loket Bank Mandiri untuk mendaftar sebagai untuk melakukan pendaftaran. Nanti pendaftaran ada petunjuk teknisnya, nanti tinggal diikuti prosedurnya. Ya nanti prinsipnya ini dengan form pendaftaran Anda mendapatkan kartu peserta ujian yang Anda lakukan sendiri. Kemudian ya ini secara teknis ini program yang lama ya, jadi nanti hadir ini kalau kemarin ujiannya kita lakukan hadir di PENS ya, tapi ke depan kita nggak ujiannya tidak kita hadirkan di PENS, mungkin di masing-masing PPJJ. Tapi kembali lagi, ini kondisi pandemi lagi, kondisi musibah ini kita belum ada informasi bagaimana pelaksanaan ujian nanti. Yang jelas ujian itu harus terselenggara. Apakah di PPJJ ataukah saya kurang tahu bagaimana nanti ke depan. Kita lihat situasi, karena walaupun ada informasi new normal ya, kondisi itu kayaknya masih belum menjamin keselamatan terhadap bahaya COVID ini. Dan nanti kita informasikan, ini masih selalu berubah-ubah ya aturan-aturan. Jadi nanti aturan ini juga untuk yang jelas ujian tetap ada, kita adakan secara online. Untuk pelaksanaan online-nya itu di mana masih belum fix, hanya itu aja. Nah, selama ini kalau pembelajarannya di PJJ itu kita akan mengenal pembelajaran secara sinkron, asinkron. Ya, sinkron itu berarti kita sesuaikan dengan waktu yang sudah disetting oleh tadi strukturnya. Sinkron dengan PENS maupun bisa dilakukan di PPJJ. Tapi karena aksesnya mahasiswa terdekat ada di PPJJ, maka sinkronnya nanti diharapkan mahasiswa mendekat dengan PPJJ. Ini mahasiswa, gambarnya adalah mahasiswa bisa melakukan di rumah atau mahasiswa bisa melakukan di dalam PPJJ ini. Jadi mulai teori, hingga praktek, tatap muka, dan praktek ya bisa dilakukan di dalam PPJJ, termasuk UTS dan UAS maupun ujian-ujian yang lain. Nanti semuanya tetap didampingi oleh tutor. Jadi ini pentingnya tutor di sini. Kemudian yang ini tadi saya bilang namanya sinkron. Sinkron berarti ada waktu yang ya ada jadwal-jadwalnya ya, disesuaikan dengan jadwal. Yang tidak sesuai dengan misalkan mandiri ya, tidak sesuai jadwal. Kita sediakan Anda bisa belajar mandiri lewat matematik pembacaan, video belajar, tugas perpustakaan, dan ada forum-forum ya, Anda bisa lakukan gitu. Nah, ini semua bagaimana menghubungkan kuliah, ya ujian, sebenarnya kita membutuhkan suatu media ya untuk pembelajaran ini. Kita pakai namanya ETHOL istilahnya. Di PENS kita namakan ETHOL, Enterprise Technology Hybrid Online Learning. Jadi di sini media pembelajaran kita adalah ETHOL. Ada yang bicara namanya Moodle, ada yang bicara namanya macam-macam, ada Spada. Nah, khusus untuk di PENS kita pakai ETHOL. ETHOL ini adalah media pembelajaran atau learning management system yang dibangun oleh PENS sendiri. Jadi Anda bisa mengakses kapan saja materi belajar, tugasnya, kapan saja tadi.
Untuk kita juga memiliki perpustakaan, Anda bisa mengakses e-book yang tersedia. Nah, Anda bisa membaca forum yang dibangun oleh dosen dan mahasiswa, Anda bisa mengikuti diskusinya. Nah, harapan kita seperti ini. Jadi perkuliahan itu selalu diawali maksudnya kita start mulai jam 4:30 hingga lebih 10. Dan hingga sampai dilakukan Sabtu dan Minggu. Untuk jam Sabtu Minggu nanti disesuaikan dengan biasanya di BPJJ ya, kalau memang dilakukan di BPJJ. Kuliah praktek di BPJJ ini kemungkinan ada di Sabtu Minggu. Bisa jadi di hari biasa ini kita lihat situasinya juga. Jadi semua dilihat situasinya. Untuk UTS dan UAS biasanya dilakukan di PENS atau BPJJ. Kenapa kok dilakukan di UTS dan UAS? Butuh pengawasan. Ya. Jadi Anda harus tetap diawasi ujian tersebut, ujian praktek juga butuh diawasi. Makanya pengawasan itu ada di masing-masing lokasi di BPJJ terutama. Ujian praktek dan sebagainya. Nah, selama perkuliahan ini Anda bisa lihat ya full online perkuliahan, hanya praktek. Praktek kemungkinan kita bisa lakukan namanya praktek secara offline maupun secara online. Nanti kita lihat jenis mata kuliahnya. Bisa kita lakukan online. Sebagian besar praktek kebanyakan dilakukan secara online. Itu. Nah, kalau mau dikuliah ini dari dosen PENS biasanya memberikan materi di tadi ada eval di secara sinkron maupun asinkron. Jadi mahasiswa bisa mengakses ketika ada waktu tertentu sesuai dengan waktunya atau bukan pada waktunya. Tentunya nanti ketika di dalam PBJJ Anda harus ditemani oleh tutor. Oh ya, PBJJ itu adalah pusat belajar jarak jauh ya. Jadi ini lokasi subkampus dari PENS itu sendiri. Itu namanya PBJJ. Kemudian untuk ya pelaksanaan misalkan ada ujian, ya nanti kami ada panitia untuk mengawasi secara jarak jauh. Anda nanti ditemani oleh tutor, ya kita membuat bank soal, nanti biasanya modelnya bisa 2 macam, ya diunduh atau nanti bisa dikerjakan secara online di situ. Tetap untuk UTS atau UAS perlu ada pengawasan, baik dilakukan dengan kamera atau secara offline yang seperti ini dengan tutor atau mungkin ada PENS, ya mungkin ada yang ini opsi kalau PENS ada gitu. Ini di BPJJ. Nah, sebelumnya ini PJJ sebelumnya, maksudnya model yang lama ini mahasiswa harus ada di PENS ya, mahasiswa harus ada di PENS. Nah, cuma sekarang ini kayaknya nggak mungkin mereka hadir di PENS. Kita arahkan ke PBJJ. Ya kalau nggak mungkin lagi kita arahkan di tempat yang lain, mungkin di rumah masing-masing ujian. Begitulah dengan ujian KP. Ada sidang KP, sidang proposal dan sidang proyek akhir. Ya, masing-masing mahasiswa akan presentasi satu persatu atau secara grup yang nanti didampingi oleh tutor dan sebagainya ya. Dengan adanya dokumen ujian yang sudah ready, nanti pembimbing melakukan pertanyaan dan melakukan moderasi terhadap hasil yang diseminarkan itu tadi. Ya, ini kita konsepnya masih jarak jauh semua. Asumsinya jarak jauh semua. Jadi kembali lagi ini jarak jauh ya. Karena ini prinsipnya jarak jauh. Oke, saya lanjut. Ini ada ethol. Mohon maaf, ini jam berapa nih? Saya nggak lihat jam. Oh ya, hampir jam 5. Saya ngejar maghrib ya. Saya percepat ya. Jadi di ethol ini kita punya
sistem untuk conference, jadi meeting, Anda bisa mendengarkan dosen untuk menampil memberikan materinya secara jarak jauh, ada videonya, bisa ditampilkan video maupun tidak. Dan ini ada materi dan ini Anda bisa melakukan pertanyaan di sini. Ya, chattingnya itu ya, misalkan melakukan pertanyaan. Ini adalah model sinkron yang biasanya dosen perlu tatap muka dan diharapkan sinkron, anak mahasiswanya mengerti, ya perlu ditampilkan seperti ini. Video ini. Tentunya kita juga memiliki namanya video pembelajaran. Kita ada di Etol Video. Jadi kita menyimpan link-link dari channel YouTube dan versi yang lokal yang kita buat. Kita silakan Anda bisa menampilkan, mengaksesnya di video di aplikasi kita di Etol ya, di Etol.video. Ini fasilitas ketika materi-materi yang bisa Anda unduh ketika di perkuliahan. Anda bisa mengunduh mandiri materi-materinya yang sudah disiapkan oleh dosen tersebut. Ini contohnya. Dan misalkan kalau ada tugas, Anda bisa mengamati, mahasiswa bisa mengamati tugas-tugas mana yang sudah diberikan dosen, yang sudah dikerjakan mana, yang belum mana. Dan ini kita lihat statusnya apakah sudah dinilai sama dosen tersebut apa enggak. Ini dari sisi mahasiswa. Jadi gitu. Semuanya terpantau. Nah, untuk ujian sama, ujian nanti kita kalau versi yang online tetap walaupun online ya tetap nanti diawasi sama tutor atau jaga pengawas di situ atau pengawas online. Ya nanti kurang lebih seperti ini ujiannya. Kemudian nanti ini dari sisi dosen ujian versi online-nya nanti dosen bisa menilai ini hasil nilainya. Ada nilainya tapi belum ternilai, kemudian ini dosen bisa mengunduh berkas-berkas jawaban yang sudah diupload, kalau memang itu yang diupload, kemudian dosen bisa memberikan nilai di sini. Nah, masing-masing mahasiswa bisa ngecek ke materi ujiannya yang kemudian yang akan dikerjakan dan yang versi dokumen nanti harus diupload di di link tersebut di materi. Ini kalau yang ujian. Seperti itu gambaran daripada konsep PJJ. Jadi ketika belajar di dalam PJJ Bench seperti itu. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya, monggo sebentar ini aktifkan dulu settingannya. Jangan lupa ini, gimana cara mengaktifkan settingan. Oke, silakan kalau ada yang monggo Pak. Ais, monggo. Barangkali Pak diaktifkan mawon di partisipan itu ada unmute all mungkin kalau di sisinya Pak Reza. Sudah saya aktifkan ini unmute sendiri. Sendiri. Oke. Monggo bagi para calon mahasiswa yang ingin bertanya silahkan langsung di unmute mikrofonnya. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Pak Iswahyudi. Nggih, Pak. Monggo. Dari Pak Safik.
Ya, silakan Pak Safik. Oke, Pak Safik. Ya, ini ada pertanyaan dari calon mahasiswa kami berkaitan dengan nanti tentang biaya. Nanti biaya itu bisa dia masuk kategori sekian itu dari mana gitu Pak? Kan tadi 500.000 atau ringnya 4 sampai 6 tadi kan? Itu bisa dikatakan dia nanti bisa ke 4, bisa ke 5, ke 6 itu bagaimana Pak Reza? Terima kasih. Jadi kami memiliki sistem yang mengatur itu. Jadi ada sistem yang sudah kami beri bisa kita ada. Jadi kita memiliki sistem untuk melakukan hal itu, Pak. Iya. Otomatis untuk online itu Pak ya? Iya, di otomatis online. Oh ya, makasih Pak Reza. Oke. Makasih Pak Safik. Barangkali dari teman-teman yang lain atau adik-adik calon mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, monggo. Pak Reza, jadi ini nanti sistem pendaftarannya mengikuti jadwalnya PENS bareng sama-sama Pak ya? Dan mekanismenya sama persis Pak ya? Ya, sama-sama. Iya, sama. Oke. Untuk ijazah Pak, barangkali ini sering kadang ditanyakan oleh orang tua. Nanti ijazahnya ada perbedaan nggak Pak dengan ijazah dari PENS yang reguler Pak? Nggak ada Pak, tadi sama. Sama persis Pak ya berarti? Sama. Mungkin Pak Heru bisa menambahkan Pak Heru. Untuk ijazah. Halo Pak Heru. Ya Pak. Ya Pak. Kalau dari ijazah, menurut dari Asdir Akademik sama Pak. Jadi tidak ada keterangannya PJT, tapi tetap D3 Teknik Informatika. Kenapa seperti itu? Karena semua kurikulumnya antara yang reguler dengan PJJ tetap. Jadi semua serba sama, cuman metodenya saja yang berbeda, sehingga ijazahnya sama antara reguler dengan PJJ. Ya, terima kasih Pak Heru Yudo. Ya, monggo barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa pembayarannya itu lewat hanya satu bank atau bisa lewat bank yang lain selain Bank Mandiri tadi Pak? Ya, sementara kita berafiliasi sama Bank Mandiri. Mungkin seperti itu, biar mudahnya seperti itu, pakai Mandiri. Oh, terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Ya, monggo, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kalau Mandiri itu berarti store Pak ya, yang store teller atau bisa transfer gitu Pak ya, transfer ke nomor Mandiri gitu kan ya? Ya, jadi itu. Nanti minta tolong teller. Oke. Ya, pendaftaran mahasiswa PENS gitu. Oke, monggo. Teman-teman yang lain calon mahasiswa, monggo. Izin bertanya Pak. Iya Pak, dari? Saya Ilham dari Purwokerto Pak, mau tanya. Silakan Pak. Ya gini, kalau misal ada mahasiswa semester 2 dikenakan biaya semisal range 4, terus mahasiswa tersebut di semester 3 ada kondisi misal orang tuanya terus itu pensiun begitu. Jadi kan otomatis kan ada penurunan finansial. Kira-kira dari Pansip itu sendiri apakah ada istilahnya seperti penyesuaian biaya semester atau gimana Pak?
Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti perkara ya nanti Anda bukan namanya banding, nanti disebutkan dengan disampaikan dengan kondisi kenapa kok harus banding. Mungkin itu. Jadi Anda bisa melakukan banding terhadap biaya SPP beserta alasannya. Oke, begitu jawaban dari Pak Reza. Jadi yang merasa ada kondisi-kondisi tertentu bisa mengajukan, gampangnya gitu Pak ya. Nah. Iya, baik. Ketika pertengahan perjalanan ya, jangan pas awal. Iya, betul. Ya. Ya, monggo barangkali yang lain. Nanti boleh. Monggo barangkali yang lain. Izin bertanya lah, Pak. Oh iya Pak, monggo Pak Ilham. Ya, mau tanya untuk daya tampung D3 Teknik Informatika PANS itu berapa ya daya tampungnya? Terima kasih. Yang radar atau PJJ? Yang PJJ-nya. Pak Is mampu nampung berapa, Pak? Sesuai petunjuk pen saja. Pak Heru, bagaimana? Ya, nanti kita bicarakan, Mbak. Kalau memang demand-nya banyak di teman-teman di Gedis, ya nggak apa-apa. Nanti kita coba pertimbangkan mahasiswa tambahan tersebut. Misalkan sekarang ini kan totalnya ada 60 ya, dan mendaftar 61. Nah, kalau memang bisa minatnya banyak sekali karena lokasi ya nggak jauh dan sebagainya, dengan pertimbangan itu coba kita pertimbangkan untuk ya kalau Pak sekolahnya Pak Is mampu kira-kira nanti mampu muat untuk ya menerima mereka. Saya pikir itu. Jadi intinya disesuaikan dengan PBJJ juga Pak ya. Iya benar. Oke, demikian Pak Ilham. Ya, barangkali ada yang masih mau ditanyakan lagi, mumpung masih jam 5. Monggo. Mumpung ada yang berkompeten ini yang mau jawab. Pak Iswahyudi. Oke, monggo Pak Syafiq ya. Pak Syafiq monggo. Ini ada yang tanya lagi dari calon mahasiswa kami. Untuk calon mahasiswa pemegang KIPK, apakah bisa dibebaskan uang UKT? Terima kasih. Baik. Kira-kira ada enggak? Kalau ada nanti bisa kita bantu untuk saya coba tanyakan. Kemarin formasi untuk KIP biasanya daftar di tempat kami di kampus. Tapi kalau memang yang sudah ada yang megang, nanti coba saya lihat prosedurnya, Pak. Oh gitu. Insya Allah kita terima. Insya Allah kita terima. Ya, terima kasih Pak Reza. Iya. Karena formasi KIP untuk PJJ sendiri enggak. Kemarin sudah saya tanyakan enggak ada, termasuk hingga sampai ke pusat belum ada. Tapi kalau mereka sudah memegang itu nanti mungkin bisa dilampirkan. Nanti saya tanyakan dulu ke bagian kemahasiswaan apakah misalnya mereka sudah dapat itu, nanti bisa masuk ke tanpa perlu membayar. Iya. Siap. Mungkin menyambung pertanyaan Pak Syafiq, Pak Reza. Apakah ada perbedaan antara KIP yang biasa sama kalau kita baca di medsos itu kan ada KIP kuliah, Pak? Ya. Apa ada perbedaan? Makanya ini ada, Pak. Yang satu kuliah, yang satu enggak. Kayak itu, saya juga bingung ini. Biasanya KIP itu yang kuliah itu harus mendaftar di masing-masing tempat kampusnya itu ya. Kalau yang sebelumnya saya kurang paham. Tapi nanti saya tanyakan informasi ini.
Kemarin saya hanya dikasih jawaban yang untuk kuliah PGJ, tidak ada formasi. Nah, mungkin kalau yang sebelumnya bagaimana? Ingin saya tanyakan itu. Jadi PR-nya Pak Riza ini. Pak Rey, iya benar Pak. Ini Karena kemarin banyak, iya, karena banyak yang tanya gitu Pak. benar. Berminat kalau dia kuliah di Surabaya kan kena biaya kos, biaya dan lain-lain. Kalau di daerah itu kan lebih efektif dan lebih murah. Oleh karena itu mereka berminat sekali kuliah di PJJ-nya itu. Benar Pak. Makanya ini kemarin untuk terutama KIP sendiri itu kan rilis baru bulan apa itu ya? Maret atau April itu kalau saya. Nah ini juga yang terutama kuliah, seperti saya tanyakan formasinya kapan ya? Bulan awal Mei kemarin itu saya tanyakan informasi itu PJJ masih belum ada informasinya, tapi mungkin kalau ada sisa, jadi mungkin itu bisa dipakai untuk yang lain. Kalau memang ada sisa kayak gitu. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terutama yang kuliah ya Pak. Oke. Oke. Barangkali masih ada pertanyaan dari teman-teman atau calon mahasiswa. Monggo calon mahasiswa diri. Yang Kediri, monggo. Jadi ini Kediri sama ini ya, Mojokerto. Iya Pak. Mojokerto. Ya. Pak Is, Monggo. nanti reng-rengan biayanya bisa dikirimkan ke grup yang di WA. Untuk biaya wewenangnya Pens. Ya, wewenangnya Pak Riza itu nanti informasinya seperti apa. Gimana Pak Riza? Ya tadi biaya mungkin mungkin perkiraan sekitar, saya juga nggak bisa menentukan karena yang menentukan ya manajemen. Saya ingin Anda ya yang jelas kita kalau dapat informasi itu tadi antara mungkin ada 3 hingga sampai juta itu perkiraan. Tapi diambil dari itu dari bawah, tapi ke bawah ada, tapi nggak semuanya. Tapi yang kita ambil mungkin dari yang tadi 4/6 ke atas itu, 4/6. Jadi mungkin 4 juta hingga sampai 6 juta, ringnya seperti itu. Per semester tapi itu Pak ya. Biar per semester. Ya, biar tidak salah persepsi nih calon aja. Per semester berarti iya, per 6 bulan. Per 6 bulan, benar. Oke. Jadi kalau dan itu tiap dibayar ya. Dia dibayar tiap semester. Bukan tiap bulan. Lagi. Tiap semester. Dan sekali nggak ada biaya tambahan lagi setelah itu. Paling biaya tambahan cuma awal. Saya kurang tahu untuk jasa alma mater apakah ada apa tidak. Oke, monggo. Monggo, barangkali ada pertanyaan yang lain. Barangkali nanti slide-nya minta tolong dikirim juga Pak Nggih. Biar bisa di-share ke teman-teman yang lain. Baik Pak. Oke. Dari teman-teman masih ada teman-teman? Pak Is. Pak Safik, monggo. Iya. Ini kan dari para pejabat sekolah itu ingin ngobrol langsung dengan Pak Reza. Kira-kira kapan bisa diagendakan gitu Pak Is? Benar. Saya minta Kamis minggu depan Pak. Kira-kira bisa nggak? Kamis minggu depan Pak ya? Iya. Nanti Pak Is saja yang mengatur Pak. Kita ngikut saja. Saya banyak schedule ini Pak. Akhir-akhir ini. Sudah daring ya pembelajaran daring seluruhan, bukan hanya PJJ ya. Jadi banyak pekerjaan ya tambahan, seharusnya nggak tambahan jadi tambahan sekarang. Berkah corona Pak. Masya Allah.
Corona Monggo ini Pak ya. Is. Nanti bisa Oke. diagendakan Pak Is. Oke, barangkali nanti Dengan siapa saja Pak? Kalau boleh, Pak mungkin Safik. mungkin sih kalau kalau dengan hampir semua PBJJ mungkin perlu seperti itu yang di grup Oh ya, PBJJ siap. saja. Oke. Siap. Oke. Gitu Pak Safik ya. Ya Pak, kita Ya, ya. siap. Apa menunggu undangan saya Pak? Supaya sip semuanya ngumpul di grup WA itu Pak. Nah, nggih, kami menanti undangan dari Pak Nggih. Risa aja. Nggih. Siap. Oke, nggih. Jadi yang ngelola Pak Reza aja, nanti mereka kita share roomnya saja. Itu Pak Reza. Siap. Iya. Ya. Rencana kami memang seperti itu Pak. Perkiraan minggu depan kami sebarkan undangan, nanti full tim dari teman-teman PJJ Fans, full tim akan berusaha menyapa kembali. Ini halal bihalal nih. Oh ya, mohon maaf lahir batin. Siap. Oke. Jadi nanti untuk manajemen akan ada sesi tersendiri. Jadi sekarang kita masih fokus kepada calon mahasiswa. Monggo barangkali calon mahasiswa masih ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak. Iya Pak. Mau tanya tadi di persyaratan itu memiliki komputer atau laptop pribadi. Nah, untuk D3, program D3 Teknik Informatika itu spesifikasi minimal itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu. Spesifikasi minimal laptopnya seperti itu. Terima kasih. Pak Heru. Ini tuh Pak Heru ini. Untuk spesifikasi komputer ya umum ya, terutama bisa digunakan untuk perkuliahan di informatika. Contohnya untuk menginstall programming ya, bahasa program itu aja sebenarnya. Jadi ya seperti biasa, komputer yang biasa saja. Jadi untuk bisa untuk programming web, kemudian programming Python dan lain sebagainya. Jadi saya rasa nggak terlalu harus sangat tinggi ya. Nanti untuk jaringan mungkin nanti akan ada dari mungkin kalau dulu sebabnya ke lab ya, ke PENS ya. Jadi untuk komputer yang sifatnya Unix dulu ke PENS ya. Tapi saya rasa nggak terlalu harus tinggi saya pikir. Ya, sebagai informasi, nggak tahu ya, ini kelihatan apa enggak? Bentar. Ini adalah komputer saya. Ya, baik. Jadi ini adalah komputer saya waktu itu, Pak. Bentar. Ini komputer saya. Ngajar nih, dulu. Ini Axio pakai Intel Atom. Memori 2 GB atau 4 GB. Saya gunakan untuk ya pemrograman ya seperti itu, masih pakai seperti itu. Insya Allah masih jalan. Ini komputer saya dulu. Axio lama. Komputer apa ya? Komputer Atom ya itu. Intel Atom. Insya Allah masih jalan. Boleh. Kayak buat program bisa, jaringan bisa. Kalau nanti butuh Linux yang biasanya jaringan pakai berbagai unit, sekarang ada namanya flash disk yang bisa diisi Unix, sehingga Anda mahasiswa bisa menggunakan
Linux di flash disk. Banyak pilihan kok. Saya bisa. Oke, jadi Oh, untuk komputernya anu ya Pak ya, spek-spek biasa, nggak perlu high end untuk kayak yang grafis itu ya, nggak sampai seperti itu ya. iya, benar. Oke, seperti itu. Barangkali masih ada? Monggo, nggak ada? Oke. Oke, sepertinya udah boten wonten nih Pak Reza. Ya, mohon maaf tadi ada yang nggak bisa masuk ya. Karena saya lupa kalau saya ini jadi hostnya. Nggak apa-apa. Ini kebetulan saya rekam, jadi nanti bisa saya share ke calon mahasiswa saya yang nggak bisa masuk, atau nanti saya share juga ke Kediri, nggak masalah. Ya, siap. Ini karena mahasiswa Kediri juga malu-malu tanya, Pak. Kebanyakan chat ke saya. Ya. Langsung aja nggak apa-apa. Paling nggak bisa saya jawab. Masih malu-malu ini. Ini ada satu pertanyaan Pak Reza. Ya. Di persyaratan itu ada diharapkan sudah bekerja atau magang, itu bagaimana ya Pak? Ini tanya ke saya gitu. Gini, yang magang, jadi kita pengen mahasiswa punya punya wawasan yang lebih luas lagi. Jadi kita harapkan waktu kuliah mereka itu sudah ada bekal. Misalnya bekal itu ya satu konsep bekerja di luar itu sudah tahu. Jadi mereka menghadapi situasi lulus kuliah itu bukan yang jadi masalah bekerja itu. Ini bekal, ini penting karena membantu mindset ini. Kadang-kadang mindset ya tentang mahasiswa itu ada yang masih mindset untuk belajar saja. Tapi belajar untuk apa? Ya, belajar untuk bertahan hidup yang penting. Ya. Nah, bertahan hidup berarti ada konsep ini ya, karena mereka harus learning bagaimana punya usaha. Nggak harus bekerja, mereka punya usaha nggak apa-apa. Nah, itu bisa dijadikan profil mereka nanti ke depan. Kalau bahkan mereka memiliki track record. Ya, terima kasih Pak Reza. Oke. Seperti itu Pak, ya? Sudah cukup? Cukup, guys. Oke, Pak Reza, Pak Heru Yudo, sementara terima kasih informasi yang diberikan pada hari ini. Barangkali nanti kalau ada kebutuhan informasi lebih lanjut, kami akan kontak lagi. Siap. Ya, terima kasih. Mantap. Terima kasih atas terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Kita tutup acara kita kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Is, saya tunggu. Nanti saya atur lagi Pak Is ya, acara minggu depan. Minggu depan. Ya Pak, ditunggu itu. Pak Sogi, ini. Ya, kita pastikan. Saya sudah koordinasi sama Pak Heru ini. Pak Heru nanti yang berbicara nanti. Ya, Bos.